Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal buat kita semua yang merayakan. Dan kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kita berada sebagaimana kita ada. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam kitab Injil, Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, kita bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel artinya Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang menjadi program Anda, apapun yang menjadi program, ingat ada Immanuel, ada Yesus yang menyertai, memberkati setiap usaha pekerjaan yang ada. Tuhan berkati. Hari ini berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus mengasihi Anda, Yesus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Yesus yang adalah sumber segala sumber. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar juga kepada orang Majus yang ada. Orang Majus datang kepada Tuhan. Dia datang dengan kesungguhan hati. Dia datang dengan kesungguhan dan dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat 11 kata firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang merasa diberkati oleh Tuhan sepanjang tahun yang ada, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang menjadi ucapan syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beri kepada Tuhan yang terbaik. Beri kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita mau belajar kepada orang-orang Majus yang ada. Orang-orang Majus ketika bertemu dengan pemilik sorga, pemilik dunia, pemilik segalanya, pemilik hati kita, hidup kita, mereka datang, mereka menyembah, mereka agungkan nama Tuhan, mereka memberikan persembahan yang terbaik, persembahan emas, kemenyan, dan mur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda merasa diberkati, bahwa wow, keren, luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu sangat ajaib, Dia memberkati kehidupan kita, Dia menjaga kehidupan kita. Kita mau belajar seperti firman Tuhan katakan, orang-orang Majus ini datang sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sebab itu kita pergunakan waktu yang ada.
Jangan pernah lalai, jangan pernah ragu tentang kuasa, mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Ketika Anda mau dekat dengan Tuhan, ingatlah, ingat bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, Tuhan yang berdaulat atas usahamu, Tuhan yang berdaulat setiap bisnismu. Karena apa? Dia datang untuk kehidupan Anda khususnya. Untuk jiwa roh tubuh ini, untuk roh jiwa tubuh ini dia datang kepada Anda. Tinggal bagaimana kita respon kita kepada Tuhan. Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu andalkan Tuhan, dan percaya bahwa segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Jangan pernah ragu. Natal pada saat ini berbicara mengenai tentang kasih agape. Berbicara tentang kasih agape. GPD Mesianik memberikan tema pada Natal yang ada. Kemarin tanggal 23 kami sudah merayakan saat ini. Tetap kami pegang kasih agape. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Melalui kasih Tuhan, orang-orang Majus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui kasih agape, kasih Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan itu sehingga mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi memberi yang terbaik. Apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Atau hanya yang penting saya sudah datang kepada Tuhan, yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah beribadah kepada Tuhan, yang penting saya sudah dilihat orang. Yang Tuhan mau adalah kasihmu kepada Tuhan. Ketika kasih agape, kasih Kristus itu dalam hidup kita, bagaimana kita aplikasikan kasih Kristus itu kepada sekeliling kita, kepada lingkungan yang ada, kepada keluarga terutama. Kasih Kristus itu dalam kehidupan kita yang terutama kita sampaikan kepada siapa? Keluarga kita, istri, anak, cucu, baik pun keluarga besar kita, dimanapun berada, tunjukkanlah kasih Kristus itu. Jangan pernah meninggalkan kasih agape dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinilah bahwa segala sesuatu ada waktu. Kalau kita baca terus firman Tuhan ini di ayat yang ke-12 di Matius 2, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Mereka kembali. Orang-orang Majus ini tidak lagi datang kepada Herodes yang ada, tapi mereka pulang dengan negeri dengan jalan yang lain. Karena mereka sudah merasakan, mereka sudah melihat, ada kasih agape ini sudah ada di dunia ini. Kasih agape ini, firman yang jadi manusia ini sudah ada dalam dunia. Mereka udah lihat bayi Yesus yang luar biasa. Mereka udah lihat bayi Kristus yang luar biasa sudah ada. Bayi Yesus, bayi Yesus sudah ada. Sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Ingat pesan Natal, kasih agape selalu ada di dalam hidup kita. Kasih Kristus itu selalu ada dalam keberadaan kita. Kasih Kristus itu selalu ada. Oleh sebab itu ketika ada kasih Kristus, aplikasikan kasih Kristus itu keluar.
Ketika sudah ada di dalam, kita pergunakan, kita kasih Kristus itu kita aplikasikan melalui istri, anak, suami, ya orang tua, maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita aplikasikan keluar, ke bisnis, ke usaha, pekerjaan yang ada. Kasih, karena kasih agape ada dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai, memberkati kehidupan kita, dan percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Orang Majus dari timur, dari jauh mereka datang melihat. Mereka melihat tanda. Tanda adalah bintang timur. Ketika mereka lihat bintang itu dan ada terang, di bawah bintang itu ada terang, dan ternyata di situ mereka tahu bahwa ada bayi Yesus. Yesus ada dalam hidupmu, ada dalam hidupku. Perbuatlah kasih yang sudah ada dalam hidup kita, yaitu apa? Kasih agape. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Elohim, Yeshua, Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena kami yakin bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami, naungi hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, berdaulat atas hidup kami. Selalu ada kasih Kristus, kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir, berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati umat-umat-Mu yang merayakan perayaan Natal, perayaan Kristus lahir di dunia ini. Berkati kami semua, berkati orang tua, sanak famili, kakak adik, baik pun anak-anak, cucu-cucu kami. Tuhan berkati dengan tangan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap bisnis, usaha, pekerjaan daripada umat-umat-Mu. Berkati kami semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Dan akhirnya terimalah berkat, damai, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Bensem Yeshua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.